Kalau kita ketemu ayat-ayat surga, ketemu ayat-ayat para penduduk surga, ayat-ayat nikmatnya, karunia Allah di dalam surga, bolehlah kemudian di dalam hati kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Pendek kan? Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkan kami bagian dari kelompok mereka. Ada doa di sini, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini boleh jadi pembukaan doa. Jadi enggak mesti alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran alhamdulillah fi ni'mah, itu enggak mesti. Boleh pakai ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Boleh disambung berikutnya. Kemudian ada satu istilah yang Allah pakai di sini. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah, mereka tidak akan dibukakan. Ya. Pertama, mereka mendustakan ayat Allah. Kedua, sombong. Udah mendustakan ayat Allah, yang kedua sombong. Apa kemudian yang mereka peroleh? La tufattahu lahum abwabus sama. Enggak bakal pintu langit itu dibuka untuk mereka. Artinya apa? Enggak bakal ada rahmat itu. Wala yadkhulunal jannata hatta yarijal jamal fi samil khiyat. Ini menunjukkan suatu hal yang mustahil. Suatu hal yang mustahil. Iya. Lah onta masuk ke dalam lubang jarum. Ini sesuatu yang enggak mungkin. Impossible, very very impossible. Wa kadzalika najzil mujrimin. Nah, kemudian makanya nih mumpung dari sekarang ya. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya nanti. Amin. Jadi kita bisa saling berkunjung tuh. Para penghuni surga menyuruh penghuni neraka, kan kelihatan. Saya nggak tahu kayak apa nanti kita mengimajinasikannya gitu ya. Yang jelas mereka bisa saling dialog, entah langsung, entah mungkin pakai ada komunikasi apa gitu ya. Allah a'lam bishawab. Nggak mungkin teriak-teriakan gitu ya. Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kami itu benar. Saya udah dapat nih. Ente dulu dapat apa dulu? Ente sombong gak sholat, ente sombong gak ngaji, ente sombong melawan tuh Allah, ente sombong gak mau percaya sama Quran, ente sombong. Ente dapat apa? Masya Allah, naudzubillah ya. Lalu mereka penduduk neraka membenarkan qalu na'am. Dan yang juga menarik, orang-orang yang di antara keduanya, di antara penghuni surga dan neraka ada tabir. Dan di atas A'raf ini yang kemudian menjadi nama dinisbatkannya ayat ini, A'raf. A'raf itu apa? Tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyuruh penghuni surga, salamun alaikum. Jadi mereka belum dapat masuk, mereka ingin segera masuk. Ya Allah, ya Allah, jadi terjebak di antara dua tempat. Naudzubillah, mau masuk nggak bisa masuk. Bingung.
Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, jangan sampai kami bersama mereka. Jadi nengok di tempat paling tinggi, nengok ke surga, melihat penduduk surga, salamun alaikum, salamun alaikum. Melihat ke neraka, ya Allah jauh-jauh. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita nggak ada di tempat itu, jauh. Amin. Ya. Dan bingung, orang udah pada masuk, dia masih di atas, jadi ngeliatin. Alhamdulillah. Tayyib sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kita masuk kepada Ismullah Ar-Raqib. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pesan dari Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini bukan foto beliau, hanya ilustrasi. Apa beliau bilang? La tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seorang hamba kecuali setelah dia mengenal Allah, yaitu penciptanya. Terus gimana dong Ustaz? Ya makanya kita belajar. Belajar. Minimal kenal sifat 20, sifat wajibnya Allah. Apalagi mustahil, sifat mustahilnya. Kemudian apa lagi? Sifat jaiz. Sifat 20 kita hafal ya. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alim hayat sami'an basiran mutakalliman. Hafal ya? Yakin Allah itu wujud, Allah itu maha ada, yakin. Allah itu ada, yakin. Allah itu maha terdahulu, yakin. Allah itu maha abadi, maha kekal, yakin. Harus yakin, harus meyakini dan mengenal Allah sebaik-baiknya. Kenalilah Allah, dekatilah Allah di saat kita sedang senang hidup. Maka nanti Allah akan mengenali kita di saat kita sedang susah. Kenalilah Allah, dekatilah Allah dikala kita sedang sehat-sehatnya badan. Ketika nanti kita sedang sakit, lalu kita hadir, kita datang minta kepada Allah kesembuhan, Allah mengenal suara kita. Allah mengenal suara kita. Enggak pernah wirid, enggak pernah zikir, enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji, enggak pernah istighfar, enggak pernah tasbih. Suaranya asing. Apalagi kemudian ketika sehat, sombongnya minta ampun. Sholat entar-entar baik. Tar aja, nanggung. Tar aja, nanggung. Akhirnya ketika sakit ya, minta sama Allah. Ya Allah udah gak tahan, ya Allah udah gak kuat. Tar aja, nanggung. Mau digituin. Na'udzubillah. Duit lagi banyakin sedekah. Duit lebih banyak, keluarin haknya itu. Ada hak du'afa di sana, ada hak yatama di sana, ada zakat yang kemudian harus kita keluarkan. Tambah dengan sedekah kita dan juga infak yang kemudian
menjadi penyuci kita punya rezeki, kita punya harta. Keluarin. Jangan sampai nanti udah belangsak, udah susah, udah belangsak ya, udah nggak ada duit, baru ngomong ke temen, pinjam duit 100. Itu aja susah, itu aja susah. Sekali lagi untuk Bapak dan Ibu jemaah, bila mana Ustaz kita udah mulai taklim, mohon berkenan. Sekali lagi untuk Bapak dan Ibu jemaah, mohon tenang ya kalau nggak apa-apa ya. Terima kasih. Kita selawatan dulu deh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa birmana Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak dirahmati Allah, kalimat yang selalu kita baca, yang kita ingin selalu hidup bersamanya dan kita mati bersamanya, yaitu la ilaha illallah. Ada satu riwayat, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alaf. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu disebutkan, sesungguhnya barang siapa mengatakan la ilaha illallah wa maddaha, kemudian membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian memanjangkannya, dipanjangkan la ilaha illallah, wa maddaha dipanjangkan, hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair, dan baginya akan dihapus 4.000 macam dosa besar. Allah, arba'atu alaf, 4.000 macam dosa besar. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau lagi kita duduk sendiri, betul-betul sempetin waktu, ajak raga kita, ajak jiwa kita, ajak badan kita, ajak hati kita untuk kemudian mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dipanjangin bacanya. Nah, pada saat itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, lalu bagaimana apabila ada orang yang mungkin dia nggak punya dosa besar, Rasulullah kemudian menjawab, maka dihapuskan oleh Allah 4.000 macam dosa besar adalah keluarga dan tetangganya. Allah, Masya Allah tuh. Jadi keluarganya kebagian itu, tetangganya juga kebagian. Ini ingat ya, di luar syirik ya, di luar kemudian menduakan Allah. Itu pun mudah-mudahan saja, itu pun mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi tetap, makanya kalimat yang sehari-hari menjadi pegangan kita mudah-mudahan dengannya kita hidup, dengannya kita mati, dengannya kita sekarat, dan nanti di yaumul kiamah kita juga dengannya, yaitu la ilaha illallah. Baca panjangnya la ilaha illallah, sering-sering gitu, biar lidah ini terbiasa.
Dan ini istimewa. Kalimat tahlil ini istimewa, la ilaha illallah ini istimewa sebab dia tidak ada huruf yang susah diucapkan, tidak ada huruf yang sulit diucapkan. Makharijul hurufnya dari tempat-tempat yang sangat mudah. Kalaupun orang kemudian sudah tidak lagi bisa bicara, kemudian mulut tertutup misalnya, coba mulut ditutup, masih bisa? Masih bisa. Mulut terbuka, lidah coba dibikin keluh lidahnya coba. Masih bisa? Masih bisa. Ini kalimat ini istimewa. Kalimat ini istimewa. Mudah-mudahan kita wafat dengan membaca La ilaha illallah. Amin ya rabbal. Jadi kita kenali Allah ya. Ar-Raqib ada 3 kali disebut di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Maidah ayat 117, dalam surat An-Nisa ayat 1, kemudian di surat Al-Ahzab ayat 52. Al-Ahzab ayat 52. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffayt. Ini sudah saya buat ini ya Bu. PowerPoint-nya, PDF-nya sudah, tenang aja, ntar dikirim. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Wa qala tabaraka wa ta'ala innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qawluhu wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Lalu Rasulullah SAW berpesan kepada kita, afdhalu imanil mar'i ya'lama anna Allaha ma'ahu haitsu kan. Yang paling utama bagi keimanan seorang hamba adalah hendaknya ia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah akan selalu bersamanya dimanapun dia berada. Ini paling utamanya keimanan. Jadi ihsan udah kategorinya ya. Kategorinya sudah ihsan. Merasa Allah selalu bersamanya. Sehingga kita apa? Sholat jadi rajin ya. Senantiasa berbuat baik. Kemudian apa lagi? Menjaga agar selalu berada dalam petunjuk Allah, nggak mau neka-neko, senantiasa berdoa dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena merasa Allah selalu bersamanya. Berbisik kepada Allah. Dalam hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boleh berpanjang. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dalam hati. Kalau lagi sesak banget dada gitu ya, lagi sesak, duit lagi banyak kita, tapi ada yang bikin sesak gitu ya. Pernah nggak Bu mikir? Kerasa nggak sih? Duit lagi banyak, jabatan lagi enak gitu. Tapi ada sesuatu yang mungkin bikin sesak. Ya namanya hidup di dunia ya. Kita nggak tahu, masing-masing punya ujian kan. Sambil tarik nafas ucapin La ilaha illallah. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. La ilaha illallah. Habis itu mungkin langsung Ya Allah, Ya Allah. Coba dari hidung, keluarin dari mulut. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Itu sambil netes air mata, tapi hati lega itu. Hati lega. Netes air mata, hati lega. Insyaallah. Ya sama ibu juga kalau lagi kesel sama anak, kesel sama laki. Ya Allah, ya Allah. Tahu aja. Ya Bu, namanya hidup kita.
Ya. Kemudian apa lagi? Merasa selalu diawasi oleh Allah dalam semua keadaan. Nah, ini penting sekali. Kemudian apa? Sehingga efeknya kita istiqomah, efeknya kita konsisten melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian jauh dari maksiat. Lalu dalam hadis berikutnya masih riwayat yang sama oleh Ibnu Mardawiyah, Allah dekat kepada manusia, yaitu kepada anak cucu Adam, dalam 4 keadaan. Ia lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Urat leher kita, kalau kita nyembeli hewan tuh ini harus putus. Itu Allah tuh lebih dekat daripada urat leher. Ia seolah-olah dinding antara manusia dengan hatinya. Harus ada Allah di sana, jangan sampai ada setan antara kita dengan hati kita. Jangan sampai setan yang kemudian jadi pintunya, tapi apa? Allah. Ia memegang setiap binatang, manusia maksudnya. Ia memegang setiap manusia pada ubun-ubunnya, ini maksudnya manusia. Dan ia bersama manusia di mana saja mereka berada. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Jadi Allah itu yang megang ubun-ubun kita, jangan macam-macam itu ya. Tinggal tarik aja, na'udzubillah. Jadi jangan macam-macam. Enggak pantas dah kita mas sombong ya, enggak pantas sombong. Kemudian, mengapa manusia memerlukan ar-raqib? Kenapa kita ini butuh ar-raqib? Berdasarkan qaulullah ta'ala, firman Allah bahwa ciri penciptaan manusia itu sendiri antara lain adalah yang pertama, manusia walaupun diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna fi ahsani taqwim, bila dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain dalam surat At-Tin. Tapi dalam prakteknya, dalam realita di lapangan, mengamalkan aturan-aturan yang kemudian diinstruksikan Allah kepada kita, dibebankan Allah kepada kita, Allah menegaskan tuh, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, dalam hal ini artinya kita punya sifat bawaan, punya karakter bawaan lemah. Kemudian apa lagi? Kelemahan ini bisa berwujud dari fisik tubuh yang kemudian harus tunduk pada siklus. Ya kita harus tunduk pada siklus kita. Nggak bisa kalau udah umur berapa gitu, udah 40 ke atas tuh ada aja penyakit datang. Ada aja. Jadi mudah-mudahan sehat kita mah ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Emang anak kecil nggak kena gula darah? Ada anak sekarang, anak kecil banyak karena pola makan. Bisa jadi keturunan, bisa jadi pola makan. Tapi rata-rata kita harus ngikut siklus, mata ya. Udah 40 kan udah 4 mata kita ya. Baca yang tadinya dekat begini ya, yang tadinya dari mana aja bisa, sekarang harus jauh baca handphone. Nih. Udah kayak jauh aja Bu. Baca WA itu udah padahal size-nya udah paling gede itu. Ukuran hurufnya udah paling gede. Masih aja bacanya begini. Mama ada WA. Itu udah siklus. Emang begitu udah aturan. Kemudian apa lagi? Ada siklus lemah menjadi kuat, lalu kita kembali menjadi lemah. Kita kan tadinya lemah, lahir kan kita lemah, nggak bisa berdiri, nggak bisa apa itu, tiduran, kemudian mengikuti fase kita sebagai manusia kan, nggak mungkin baru lahir langsung lari, lahir langsung kemudian apa gitu, bisa bantu ibunya, mama bareng aku aja ke pasar, aku nyetir kan, nggak mungkin, ikut siklus itu. Kemudian kuat, menjadi remaja, menjadi dewasa, kuat. Lalu lama-lama kemudian lemah lagi kita. Ini siklus kita.
siklus kita. Jadi memang ya harus ikuti. Walaupun sekali lagi kita diciptakan Allah apa? Fi ahsani taqwim, tapi tetap ada siklus. Dalam surat Yasin apa itu? Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi. Afala? Nah itu ya. Kemudian dari segi semangat ketahanan terhadap aturan. Nah ini juga. Kadang-kadang manusia kan, namanya kadang-kadang lupa, kadang-kadang salah. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang salah. Inilah manusia. Makanya kita butuh Allah Ar-Raqib. Kita butuh Allah yang kemudian mengawasi, melindungi, menjaga. Butuh, sangat butuh. Allah Ar-Raqib. Yang kedua, sejak zaman Nabi Adam, kemudian ibu kita Siti Hawa keluar dari surga, dikeluarkan ya. Sebabnya apa itu? Melanggar larangan. Nah itu bahwa bentuknya apa itu. Ini coba saya mungkin ulangi lagi bab tentang takwa. Surga itu buat siapa? Lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Takwa itu apa? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini konsepnya dulu, konsepnya ya. Ini surga untuk orang bertakwa. Takwa itu apa? Mengerjakan atau taat kepada perintah Allah, lalu meninggalkan larangannya. Ketika salah satu ini dilanggar, tidak taat atau malah melanggar larangan, maka tidak layak masuk surga. Secara konsep ya, bahwa nanti itu kan urusannya rahmat Allah. Secara konsep, Nabi Adam melanggar larangan Allah, iblis tidak taat kepada Allah. Paham? Sampai sini paham ya? Karena dua makhluk ini, dua kelompok makhluk ini, yang satu tidak taat, iblis tidak taat untuk sujud. Waktu itu diperintah sujud kepada Adam, sujud ihtiram sebenarnya, bukan sujud penyembahan. Tapi intinya adalah tidak mau taat kepada perintah Allah itu. Nabi Adam larangannya apa? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Kamu suami istri, anta wa zawjuka di dalam surga. La taqraba hadhihi syajarah. Larangannya cuma itu, jangan dekat-dekat pohon ini. Bukan hanya dekat, dimakan buahnya. Dimakan buahnya. Ya udah keluar. Jadi masuk surga itu cuma itu, taat sama Allah, kemudian apa? Hindari larangan. Karena uiddat lil muttaqin kalau kepada konsep utama, kepada konsep utama. Nah, kemudian setelah kemudian orang tua kita diturunkan, keluar mereka kemudian dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fatalaqa Adam kalimatin fataba alaih. Yang berdoa itu Nabi Adam. Tapi saking sayangnya dia sama istrinya, saking sayangnya beliau kepada istrinya, maka istrinya diajak di dalam doanya. Maka pakai Rabbana bukan Robbi, zolamna bukan zolamtu, anfusana bukan nafsi. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kagak ada orang, dia doang berdua di bumi. Yang satu Nabi Adam, ini menurut cerita ya, menurut kisah Nabi Adam di India. Ibu kita ibu kita di mana? Di Jeddah. Jeddah itu Jeddah artinya nenek itu, nenek. Ketemulah kemudian mereka di Bukit Kasih Sayang
namanya Jabal Rahmah. Saya nggak tahu kalau waktu itu ada Rhoma Irama, mungkin ada lagunya kali. Ya Allah, tapi lihat ya bagaimana cintanya ayah kita, bagaimana cintanya Nabi Adam kepada Siti Hawa. Doa dibawa itu. Dalam pertaubatannya Siti Hawa dibawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya Pak, kita sebagai suami dalam doa jangan kemudian hanya untuk diri sendiri, tapi doakan istri, doakan juga anak-anak keturunan kita, doakan ke atas, ke bawah, samping, kanan, kiri, semuanya didoain. Biar kita juga didoain. Amin ya. Jangan pelit. Lah doa pun pelit bener. Jangan egois, ya, jangan egois. Nggak enak kalau di sorga sendirian. Nabi Adam di sorga sendirian, nggak ngerti dia. Iya, telah toleh, tengok. Ketika kemudian Allah ciptakan Siti Hawa, ini dia nih, ini dia. Iya, masya Allah. Ya, itulah memang kodratnya manusia berpasang-pasangan. Kodratnya manusia berpasang-pasangan. Nah, jangan sampai melanggar kodrat ya. Kita lanjut ya. Jadi itulah manusia kadang-kadang. Ketika kemudian kita orang tua kita diturunkan dari surga ke bumi. Jadi sebenarnya tanah kelahiran kita itu di mana? Surga. Ya. Kampung kita itu di mana? Makanya kalau istilah pulang kampung itu ya ke surga sebenarnya. Persiapannya lebih banyak. Wa khairu zadi taqwa. Nah itulah. Sebaik-baiknya pulang kampung, sebaik-baiknya bekal kita untuk pulang kampung itu apa? Takwa. Wa khairu zad, sebaik-baiknya bekal kita pulang kampung itu takwa. Balik lagi takwa lagi tuh. Takwa lagi tuh. Masya Allah. Ketika turun ada zulumat, ada banyak kemudian gelap gulita. Pokoknya ngeri lah waktu itu. Sehingga umat manusia perlu dan sangat membutuhkan penerangan, butuh dengan cahaya, nur, butuh cahaya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun orang-orang beriman dari gelap gulita hati menuju kepada cahaya terang benderang. Ini Masya Allah. Minta sama Allah ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Ayat selanjutnya, dengan adanya ciri penciptaan manusia, ya, kurang lebih ada 3 tadi, maka secara nalar diperlukan adanya ar-raqib, al-muraqabah, dibutuhkan adanya pengawalan, ada pengawasan, dibutuhkan adanya controlling. Ya kan kita dalam prinsip manajemen kan ada itu ya, POAC ya. POAC apa itu? Planning, organizing, actuating, controlling, evaluating. Itu dalam hidup juga begitu. Dalam hidup begitu. Maka secara nalar diperlukan kemudian pengawasan agar manusia tetap bersemangat. Ya. Kita kan ada analisis SWOT gitu. Ini yang menganalisis SWOT ini Allah langsung. Nah, sepulan ini begini. Sepulan ini begini. Diarahkanlah kita kemudian ketemu si fulan. Udah lama kita nggak pernah ketemu teman kita ini. Kemudian orang inilah kemudian jadi jalan hidayah buat kita. Ada, nanti kemana aja selama ini? Ya beginilah hidup. Akhirnya diajak ngaji terus. Akhirnya senang. Kemudian itulah jadi doyan ngaji. Jadi doyan. Ini cara Allah tuh. Enggak mungkin juga kemudian ada Allah menampakkan wujudnya kepada kita secara langsung, secara zahir. Dan nanti di surga, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa menatap wajah Allah aja. Jangan digambarkan seperti wajah manusia, jangan digambarkan seperti kita makhluk. Nggak ada. Allah itu apa? Allah tidak bisa. Allah itu apa? Disamakan dengan
manusia. Baik ya, kita lanjut. Jadi boleh jadi berbentuknya pertolongan itu, berbentuknya pengawasan itu manusia. Ia istri, ia suami, ia anak, ia teman, ia tetangga, ia guru ngaji, atau boleh jadi orang yang nggak pernah kita kenal. Tiba-tiba kita lagi buka TikTok, dan nasihat langsung jelek gitu ya. Atau lagi baca WhatsApp gitu, WhatsApp keluarga misalnya. Tiba-tiba ada nasihat yang jelek. Ini kan cara Allah. Ini cara Allah. Ini cara Allah. Makanya bersyukur ya, bersyukur. Tab selanjutnya. Agar kita senantiasa kemudian bersemangat tinggi, ya, kemudian terus berproses kepada kebaikan. Patut direnungkan bahwa arti raqib adalah pengawasan ketat. Nah, kata raqib ini dalam Al-Quran dalam konteks perilaku manusia senantiasa dihubungkan dengan atid. Raqib, atid berarti senantiasa hadir. Jadi raqib itu yang mengawasi ketat, atid itu yang senantiasa hadir. Ini bukan nama malaikat tapi secara nomenklatur. Pengawasan yang dilakukan Allah adalah pengawasan yang berlangsung terus-menerus, nggak pernah ada jeda. Jadi CCTV-nya itu nggak pernah mati, CCTV-nya terus, ibarat CCTV itu nggak pernah mati, terus-menerus, nggak ada jeda. Karena Allah nggak mau kemudian ada setan masuk. Nah, kalau kita yang buka diri beda cerita. Karena sekali lagi kita dikasih apa? Dikasih fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita dikasih ilham, kita dikasih kemampuan untuk memilih. Fujuraha wa taqwaha, mau milih jadi orang yang gejul, apa mau milih jadi orang yang takwa. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian apa? Siapa yang kemudian beruntung? Qad aflaha man zakkaha. Yang beruntung itu orang yang kemudian mencucikan diri, mencucikan jiwa. Bagaimana cara kita menyucikan jiwa? Ya benerin kita punya kualitas ibadah, kemudian tambah kita punya bacaan Qur'annya, tambah kemudian kita wiridnya, zikirnya kepada Allah. Penyucian diri. Wa qad khaba man dassaha. Kebalikannya, siapa itu orang-orang yang kemudian merugi? Ya, itu kemudian ngikutin dia punya hawa nafsu. Naudzubillah. Nah, kemudian ya, pengawasan yang dilakukan Allah sekali lagi terus menerus tanpa jeda. Ini digambarkan ada dua malaikat berada di kanan kita, kemudian malaikat atid di sebelah kiri kita. Jangan jadi kemudian merasa juga diawasin terus itu. Ya ini hidup. Ini fungsinya sekali lagi Allah memerintahkan raqib dan atid agar kita ini kembali ke kampung halaman kita dengan banyak bekal, kemudian insyaallah kita bersama keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dilihat dari sudut pandang negatif ya. Jangan dilihat dari sudut pandang negatif. Kita diawasi, kita dijaga. Ini karena Allah sayang sama kita. Kemudian makna ar-raqib dalam kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui ciptaannya karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang kemudian Maha tahu kita ini kayak apa. Ada unsur apa di dalam diri kita? Berapa persen unsur kebaikan kita, berapa persen unsur keburukan, kemudian baterainya ini berapa persen dan sebagainya. Kan Allah Maha tahu. Kalau ibarat sebuah produk gitu ya, itu Allah Maha tahu. Kita punya lemah di mana, kita punya kekuatan di mana, Allah Maha tahu karena Allah menciptakan itu. Yang kecil, yang besar, yang secara umum dan kemudian secara detail itu Allah Maha tahu.
baik diri kita kemudian juga alam semesta. Allah Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Nah, seperti firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 7, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu perhatikan? Alam tara, tidakkah kamu perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan Allah yang kemudian keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada pembicaraan antara 5 orang melainkan dialah yang keenam. Jadi jangan bilang siapa-siapa ya, kita doang. Ini info A1 enggak taunya A17. Ya Allah. Iya gitulah ada Allah. Wal adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ya tidak pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Am yahsabuna dalam surat Az-Zukhruf ayat 80. Apakah mereka mengira anna la nasma' sirrahum, bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka, wa najwahum, dan bisikan mereka. Bala, sebenarnya kami mendengar. Wa rusuluna, dan juga utusan-utusan kami para malaikat itu mendengar. Ladaihim yaktubun, mereka selalu mencatat di sisi mereka. Jadi nggak bisa lepas kita ini, nggak bisa lepas. Kemudian coba kita dialog sama jantung kita, kita punya anggota tubuh. Untuk apa jantung kita berdetak? Apakah dia beriman kepada Allah dengan kemudian la ilaha illallah, ataukah dia malah menyimpang bersama jalan setan, la'natullah alaih, musuh manusia yang paling nyata. Setan itu aduwwum mubin. Itu Allah yang ngomong, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang paling nyata buat kamu. Iya, kagak kelihatan, enggak kelihatan tapi kerasa. Enggak kelihatan tapi terasa. Sekali lagi, karena mereka diberikan hak oleh Allah untuk menggoda kita. Udah begitu ceritanya. Tapi kan kita dibekali fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita dibekali. Nah, subhanallah, Allah Ar-Raqib mengawasi amal perbuatan hamba-hambanya. Dia mengetahui pikiran-pikiran yang bergerak di dalam hati kita. Dan juga Allah melihat setiap gerakan atau keheningan dalam tubuh kita, dalam hati kita. Apakah hati kita mengatakan sesuatu, hati kita ingin melakukan sesuatu, ataukah hati kita terdiam saja? Allah Maha tahu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia menunjuk malaikatnya untuk menulis, mencatat amal-amal mereka, menghisab amal baik dan buruknya. Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Pada sungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jangan berpikir malaikat kemana-mana bawa pulpen, ya, mana-mana bawa pulpen. Habis berbuat dosa, jadi malaikatnya nggak bisa nyatet. Jangan berpikir begitu. Atau mungkin bawa tab, kan sekarang udah makin keren ya. Udah makin keren, malaikat bawa tab. Ngapain lu, kemana lu? Enggak, pulpennya kayak apa, tabnya kayak apa, jangan dipikirin, itu jangan dipikirin. Pokoknya beriman aja, ya, yakin kepada Allah, yakin, ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Yakin nggak malaikat ada? Yakin, bener. Yakin malaikat Israel ada? Mau ketemu? Ibu aja duluan. Bapak aja duluan.
Ya Allah. Ya ini ya. Kemudian para malaikat berperan sebagai bank data. Big data kita itu adanya di malaikat. Malaikat yang megang big data diri kita. Kalau handphone kita ada data internal, ada data eksternal gitu. Saya nggak tahu kalau malaikat. Berapa tera kita nggak tahu. Berapa giga, berapa tera kita nggak tahu. Tapi itulah catatan inilah kemudian yang nanti akan dipertunjukkan kepada kita apa yang kita lakukan dari mulai kita mukallaf, dari mulai kita dicatat amal perbuatan kita, yang baik dicatat baik, yang buruk dicatat buruk. Nanti dipertunjukkan. Makanya kalau kita malu ya, sering-sering minta kepada Allah, ya Allah tutup aib kami ya Allah. Saya malu ya Allah, malu. Tutup aib kami ya Allah. Ibu punya rahasia nggak yang bapak nggak tahu? Udah diam aja, diam. Gak usah jawab. Bapak punya rahasia nggak yang ibu nggak tahu? Itu gak usah dijawab, gak usah jawab. Ya bisa jawab. Jadi manusia. Ada nggak sesuatu yang kemudian kalau orang lain ngelihat kita melakukan itu kita malu, tapi kita masih senang gitu? Nah. Dulu di pesantren kan nggak boleh nonton, nggak boleh main HP, nggak boleh apa. Ada santri yang nakal tuh nonton. Saya nyantren di Madiun, di Ponorogo, di Gontor. Ada santri yang nakal pergi kabur nonton di Madiun. Ternyata antrinya sama Ustadz. Sama Ustadz. Nah, ayo ulang botak. Habis pokoknya pulang urusan. Nah, ini sesuatu ini. Apa coba? Yalah, kita pikirlah mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal kayak gitu. Baik ya, selanjutnya. Jadi malaikat ini bank data buat kita, jangan macam-macam. Semakin kesini, semakin Allah tunjukkan kepada kita kekuasaannya, semakin Allah tunjukkan hal-hal gaib. Kalau dulu kita nggak percaya, nggak ngerti dulu tuh, kayak apa sih catatan amal itu kayak apa gitu. Nggak mungkin cuman segini kan, nggak mungkin. Ahmad Jamil cuman segini, catatan amal Ahmad Jamil, nggak mungkin kayak segini. Wallahu a'lam bishawab itu. Mungkin hanya kecil aja tuh digantung di sini. Kecil cuma berapa? Mungkin ada 100 tera kali ya. Kalau 1000 tera apa dia namanya apa? Kan kalau billion ya. Orang Telkomsel yang tahu. Pokoknya itulah hitungannya kan. Ya video, ya kemudian hanya percakapan ya. Yang kita lakukan ini kan bukan hanya tulisan saja, bukan hanya Word ya. Bukan hanya PDF. Bukan hanya PPTX ya. Tapi apa? Ada videonya, kadang video call. Ada kemudian suara gitu ya. Ada ini itu, semua termaktub. Wallahu a'lam bishawab, kayak apa itu. Nanti catatan amal kita kemudian dikasih. Mudah-mudahan catatan amal kita dikasih dari sebelah kanan kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin masih ingat ya doa ketika kita basuh tangan kanan. Apa itu? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wa la min wara'i zahri. Apal itu doa anak kecil itu. Kita lagi kecil belajar itu. Halo, apal enggak Bu? Jadi kalau wudu aja gitu ya. Wudu aja paling muka doang dah namanya rafal hadas gitu ya. Nawaitul wudu li rafil hadasin. Udah, enggak ada doanya. Gini-gini enggak ada. Bismillah kan? Bismillah. Kumur-kumur apa? Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikrilaka. Hafal. Mau ditulisin? Hah? Dibaca enggak?
Makanya wudunya jangan di toilet ya. Wudunya jangan di toilet, tempat wudu khusus. Enggak apa-apa. Emang dulu Rasulullah ngajarin? Kagak ada, ini ulama ya. Ulama. Sambil kita melakukan sesuatu, mudah-mudahan sambil kita meminta kepada Allah, kan kebaikan. Terus ketika basuh hidung, istinsyak wa istinsar, Allahumma arihni rahiyatal jannah fil jannati wa anta anni radhi. Setelah kemudian kita berniat, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, bikin wajahku nanti di hari kiamat putih berseri ceria di saat wajah-wajah banyak yang kemudian gelap. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah catatan kitabku dari sebelah kanan, catatan amalku dari sebelah kanan. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang sangat mudah. Jangan lama-lama. Hisabnya jangan lama-lama. Mudah-mudahan tanpa hisab. Amin. Jadi enggak lama-lama, udah langsung nungguin ya di surga ya. Tungguin ya. Ya Allah. Allah malah tu'tini kitabi bisyimali wa la bi wara'i dhahri. Ya Allah, jangan kau berikan kitab dari sebelah kanan dan sebelah kiriku. Wa la bi wara'i dhahri, dan juga jangan dari punggungku, jangan dari belakang. Terus ketika mana basuh, Allah maharrim sya'ri wa basyari 'alan nar tahta dhilli 'arsyika yawma la dhilla illa dhilluh. Ya Allah, haramkan rambutku dari api neraka. Yawma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan. Allahumma asma'ni munadiyan jannati fil jannah. Ya Allah, bikin telingaku ini selalu mendengar hal-hal yang berbau surga, ngaji, zikir, enggak dengar isu, enggak dengar apalagi apa itu? Gosip. Kemudian kaki kanan, Allahumma, Allah kaki kanan, basuh kaki kanan. Ntar saya kasih ya. Mungkin ada yang baru dengar, emang ada. Ada, makanya ngaji. Dan kita lanjut ya. Ini ada malaikat yang selalu bersama kita. Lanjut. Mana raqib menurut para ulama bahasa dan ulama tafsir. Ini nanti silakan dibaca. Intinya adalah bahwa Allah tidak akan pernah lalai untuk menatap kita. Tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah ngantuk, tidak akan pernah kemudian ghaib, absen, menatap, menjaga, kemudian apalagi melindungi kita, memantau kita. Ini ada dari para ulama bahasa dan ulama tafsir, saya rangkum dari Ibnu Katsir juga, dari Imam Al-Qurtubi. Nah, kemudian apa sih al-muraqabah, bagaimana kemudian dengan muraqabah ini kita mengimani ar-raqib? Bagaimana cara kita kemudian mengimani ar-raqib? Yang pertama, dengan senantiasa menjaga had-hadnya Allah, menjaga batasan-batasannya Allah. Had ini udah jadi bahasa Melayu. Had itu udah bahasa Arab, tapi sudah jadi bahasa Melayu. Jadi had itu batasan, artinya apa batasan Allah? Ya syariatnya. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini halal, ini haram. Wa ma bainahuma syubhat. Kemudian juga apa? Syariatnya. Lalu ittiba kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita berusaha gigih agar amal kita diterima dengan melakukan rukun diterimanya suatu amal. Apa rukun diterimanya amal? Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti petunjuk dari baginda Rasulullah. Ibadah harus mengikuti petunjuk baginda Rasulullah. Kemudian juga ijtihad para ulama tentunya. Ya, kemudian yang kedua, keimanan seorang hamba dengan muraqabatullah terhadap hamba-hambanya adalah dengan penjagaannya buat mereka dan menghisap perbuatan mereka. Ini cara Allah menjaga kita. Kita harus mengimani hal ini. Contoh bagaimana kita bisa mengaplikasikan muraqabatullah, ma'iyatullah,
kebersamaan Allah bersama kita, penjagaan Allah. Jika seorang hamba setelah selesai sholat subuh, kita habis sholat subuh, habis sholat malam, habis sholat apa gitu ya, coba upayakan merenung sejenak. Merenung sejenak, muhasabah diri, kemudian coba dialog sama diri kita. Ini enaknya sih sholat malam sebenarnya. Enaknya sholat malam. Maka sholat malamnya jangan jam 3, karena sekarang subuh 4:08 atau 7 gitu ya. Kalau jam 3 terlalu mepet kita. Mungkin jam setengah 3, jam 2, nanti masih bisa tidur lagi sebentar. Dialog kita dengan diri kita. Apa yang kita tanya? Aku tidak mempunyai harta kecuali nyawa. Kita ini nggak punya harta kecuali nyawa kita. Nggak punya harta kita ini kecuali nyawa. Jika aku kehabisan modal, aku putus berdagang dan mencari kemudian mencari keuntungan. Jadi kita kalau nggak punya modal, nggak bisa dagang, nggak bisa dapat untung, nggak bisa dapat untung. Gimana mau dapat untung? Nggak dagang. Gimana mau dagang? Nggak punya modal kan gitu. Nah kita dikasih modal oleh Allah apa? Nyawa. Dikasih modal oleh Allah sama Allah berupa nyawa. Ini adalah kemudian yang kedua pertanyaan dalam diri kita. Ini adalah hari baru di mana Allah telah beriku rahmat, menunda masa hukumanku. Kan aslinya Allah tuh udah greget banget sama kita ya. Iya kalau bahasa manusia gitu ya. Ini orang kemarin katanya mau sholat tepat waktu, tunda lagi. Katanya mau zakat, entar lagi. Katanya mau berbuat baik, entar lagi. Kalau bahasa kita mah udah ya Allah. Ini kenapa kita dikasih hari ini? Karena Allah sayang sama kita. Kenapa kita dikasih hari Sabtu ini? Kenapa kita dikasih tanggal 8 ini? Kita masih hidup, kita masih menghirup udara segar hari ini. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ini harus ada pertanyaan dan bersyukur kita masih dikasih. Seandainya nyawa sudah berpisah dari raga kita, aku berharap Allah akan mengembalikanku ke dunia ini agar aku bisa beramal soleh di sana. Apakah aku suka bertemu Allah dalam situasi seperti ini atau tidak? Kalau misalnya namanya misal, hari ini malaikat Israel diutus Allah sama kita, udah siap? Ya siap belum? Belum. Kita senang nggak dengan kondisi ibadah kita saat ini? Atau ingin nambah? Puas nggak dengan kondisi ibadah saat ini? Belum. Ingin nambah ya? Nah itulah memang manusia. Kita terus minta sama Allah begitu. Dan situasi ini harus kita jaga. Situasi ini harus kita jaga. Jangan sampai tidak ada semangat hidup, nggak ada semangat ibadah gitu. Udah semangat hidup kagak ada, semangat ibadah kagak ada. Alhamdulillah. Nah jika kita ingin lebih baik dari sekarang, mengapa kita tidak mengambil langkah cepat dan tindakan cepat? Sekali lagi, untuk urusan akhirat bukan dengan rebahan, tapi harus gerak cepat, gercep. Harus dengan sa'yu wa sa'alaha sa'yaha. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang pengen akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan berusaha gigih, itu gigih, wa sa'alaha sa'yaha. Inilah kemudian menjadi ibadah yang kita lakukan di dalam haji dan umroh, namanya apa? Sa'i. Kan itu usaha gigih itu, udah capek apa. Apalagi dulu kan nisbatnya kepada ibu kita yaitu Siti Hajar kan. Siti Hajar gigih, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, mencari air buat anaknya. Suami yang enggak ada, cuma tinggal anak kecil, baby, diletakkan di depan rumahnya Allah gitu. Baitullah. Dia berlari sana dari Bukit Sofa, dilihat di Bukit Marwah, oh ada air nih, ternyata Fata Morgana. Dari Bukit Marwah dilihat, oh di Bukit Sofa ada air, ternyata Fata Morgana. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Itu sa'i namanya, sa'i. Jadi kita pun untuk urusan akhirat kita begitu, gigih.
terus saja gigih. Jangan kemudian menemukan diri kita lemah terus. Makanya kita berdoa apa biar kita enggak lemah terus. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu dibaca terus. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Dari lemah, letih, lesu dan juga malas. Pernah nggak Pak ngerasain malas banget? Mau ini malas, mau ngaji, udah siap nih, udah siap. Ntar habis sholat ngaji. Ternyata habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Aduh, pernah itu? Ya begitu udah, begitu. Lawan Indonesia. Inilah mudah-mudahan Allah jaga kita selalu, senantiasa Allah lindungi kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita sampai nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma tawaffana musliman wa qina ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrari aziz ghafar ya rabbal alamin. Allahumma habib ilaina al-iman. Allahumma habib ilaina al-iman. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. Ya Allah, beri kemenangan buat saudara-saudara kami para mujahidin di Palestina. Ya Allah, beri kemenangan ya Allah. Nasran azizah, beri kemenangan. Nasran azizah, arhamar rahimin. Ya Allah, hancur leburkan Zionis Israel ya Allah. Hancur leburkan mereka ya Allah, dan semua yang mengikutinya, semua orang-orang yang bersamai mereka. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, berikan kami kesempatan ya Allah bisa salat di Masjidil Aqsa, bisa salat di Masjidil Haram, bisa salat di Masjid Nabawi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya